Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini akan disampaikan, aku bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Memahami diri sebagai warga negara Indonesia yang beraneka ragam sebagai anugerah Allah. Tujuan pembelajaran 1. Mampu merumuskan kebanggaan sebagai warga negara. 2. Menyimpulkan makna kitab suci dalam Kejadian bab 2 ayat 8-11 tentang manusia dan Taman Eden. 3. Mampu menemukan nilai-nilai yang bisa dikembangkan untuk mengungkapkan rasa syukur sebagai bangsa Indonesia. Kejadian bab 2 ayat 8-18 manusia dan Taman Eden, dan Lukas bab 2 ayat 41-52 Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman itu di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lukas bab 2 ayat 41-52 Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka
dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepada Maria, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ketika ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mendalami kitab suci. Apakah tugas manusia pertama ketika ditempatkan di Taman Eden? Bagaimana keadaan Taman Eden pada awal diciptakan oleh Tuhan? Bagaimana wujud dari kecintaan Yesus terhadap negerinya? Refleksi. Apakah saya sudah mengenal kekayaan dan keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Apakah saya sudah bergaul dengan teman-teman yang berasal dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya? Sebagai warga negara Indonesia, kita patut merasa bangga dengan kekayaan Indonesia yang berlimpah ruah. Kekayaan dan keindahan alam Indonesia menunjukkan negara kita adalah sebuah taman Firdaus yang diciptakan Allah bagi kita. Kita menjadi rekan kerja Allah dalam memelihara ciptaannya. Tugas kita adalah menjaga dan melestarikan alam serta budaya Indonesia seperti manusia pertama ketika ditempatkan oleh Allah.